Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan untuk kita semua. Pak Menteri Pertanian, kami merasa berbahagia. Terima kasih kepada Bapak karena kami semua hari ini bisa hadir di Kementerian Pertanian. Saya dengan Pak Gubernur terpilih, juga dengan DPRD, Pak Kapolda, Pak Dandim, dan semua bupati, wali kota, baik yang PJ maupun yang terpilih, hadir semua Pak, dari 21 kabupaten kota, 22 kabupaten kota. Jadi Pak Menteri, lanjut aja. Yang tadi sudah kami berusaha untuk menerjemahkan pikiran Bapak pada saat Bapak datang ke NTT. Jadi saya ketemu dengan 4 poin. Kami ingin berkontribusi terhadap swasembada sawah, kontribusi terhadap jagung, kontribusi terhadap daging, dan yang terakhir, walaupun ini bukan bagian dari Pak Menteri Garam, tapi saya pikir diambil saja untuk sementara pertanian akan selesai Bapak. Ini adalah angka yang kami pasang Bapak, tapi pasti menggunakan asumsi pesimis dengan dasar existing yang kita miliki. Jadi ada lahan basah kita memiliki 384 tadi. Nah, kemudian potensi produksi Pak, kalau kita kalikan dengan 4,2, 1,5, kita bisa dapat 1,5 juta ton beras, ditanya 600, jadi neraca kita adalah 881.000. Tapi kalau ini kita bisa tingkatkan menjadi 3 kali dan kuantitasnya menjadi 7 ton, berarti asumsi Bapak akan terpenuhi. Kemudian yang kedua, lahan kering kita Pak, itu kita pakai yang 1,8 juta saja. Sebenarnya kita punya hampir 4 juta. Yang 1,8 juta itu adalah yang sangat sesuai dengan agak sesuai, ditambah dengan S3 sesuai vaksinnya. Yang lahan kering Pak, yang nomor 2 Pak, itu yang untuk swasembada jagung Pak, 1,8 juta. Yeah. Jadi kita kalau itu bisa kita maksimalkan, kita bisa dapat potensi produksi jagung itu dibilang kering 4,7 juta. Konsumsi kita hanya 100.000, sehingga kita bisa mensupport 4,6 juta. Kemudian yang nomor 3 Bapak, kita pengen kontribusi terkait dengan peternakan. Di Sumba Timur Bapak kemarin memberikan challenge kepada kita, ada nggak 100.000 saja lahan yang bisa kita kembangkan di NTT? Ada Bapak, di Sumba Timur. Jadi di Sumba Timur itu sekarang ada Asia Beef yang sudah existing di sana, 1.000 ekor, 1.000 hektar yang dikerjakan oleh 7 orang, dan sekarang jalan bagus. Jadi kalau itu bisa kita kerjakan, itu ada 167.000 potensi sudah daging sapi Bapak, itu bisa untuk substitusi impor, sehingga ini sekitar 60% dari yang impor daging kita bisa kita support dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang tambak garam ini Bapak, kita di sana sebenarnya ada ratusan ribu. Garam di NTT ini profitasinya paling tinggi Pak, 1 hektar kita dapat 100 ton. Kemudian NaCl-nya, kandungan NaCl itu mencapai 98,8%, juga tertinggi. Jadi kalau kita mainkan di sana 10.000 hektar saja dengan asumsi ini, kita sudah dapat 2 juta ton per garam. Jadi kebutuhan yang 5 juta, 2 juta tonnya dari NTT. Berikutnya, next. Nah, yang padi sawah Bapak, ini kita sudah rinci. Jadi yang 384.951 hektar tadi itu sudah dirinci dari BWS hadir. Ada bangku potensial fungsional 1 itu adalah yang sekarang sudah ada jaringan irigasi tersier ya Pak, itu 188.000. Itu bendungan besar yang ada di pusat. Nanti ada penjelasannya, saya rangkum sedikit Pak, mohon izin. Jadi dari 384.000 itu yang sekarang sudah ada jaringan irigasi tersier itu 188.000. Yang fungsional 2 itu yang belum ada jaringan tersiernya Bapak. Yang sekarang existing dikerjakan oleh petani kita tersier yang sudah ada. Soalnya adalah profitas kita masih 4,2, jadi kayaknya masih 1,1 sekian. Nah, ini yang dibutuhkan adalah sarana pendukung, sarana. Arsikan oke, nah saya. Kemudian yang fungsional 2, Bangun irigasi oke. SID ini yang potensi pengembang itu yang mas di baku Pak. Jadi bakunya itu 21.000, dikurangi dengan potensial 19.000. Itu sebenarnya masih ada potensi kita bisa cetak sawah baru Pak. Itu sering Nah, sawah yang ada sekarang mana berapa? 188.952 fungsional 1. Ini dulu digarap Pak. Siap. Ini digarap. Ini maaf prioritas kedua. Beresin dulu ini Pak, karena ini di depan mata. Barang sudah ada.
Jadi perlu kita bikin perangkapan lain Bapak. Ada sungai-sungai kecil harus kita bendung sehingga pada saat musim kemarau air itu kita manfaatkan. Demikian. Pertanyaanku sederhana Pak. Bapak datang di sini jauh-jauh tidak ada bilang, kalau aku kasih 500 rupiah Bapak sambut tak pasang? Sanggup Bapak. Kalau Bapak nanti kan putus ribu dulu. Nanti setelah terpasang 500, aku kasih 400 lagi. Siap. Itu pompanya sudah siap. Aku kasih ya. Pompa ini langsung dipasang, aku kasih. Tetapi kalau Bapak pasang 500, hasilnya ada seperti ini. Ini tanggung jawab ya Pak. Hasilnya seperti ini, aku kirim lagi 500. Kalau Bapak berhasil lagi, aku kirim lagi 500. Saya ingin di sana kemiskinan dulu Pak. Itu keinginan. Saya pasang 500 berapa hari Bapak pasang? Itu aja. Jadi irigasinya nyusul ya nanti. Ini pompa kan langsung tanam. Tahu Pak? Itu Pak Kasat yang pasang itu begitu aku pasang pompa. Itu petani mandi-mandi. Saking bahagianya. Ini sebenarnya pergaulan yang juga kita angkat. Nanti tinggal dibukain semuanya akan. Nanti setelah dari kabupaten, Pak Bupati, Dinas Bupati semua hadir nanti dikerjakan Pak. Yang dari besar mana? Yang paling besar yang 10% itu Sumba Timur. Ini dulu maaf ya. Tapi sebelum Bupati Sumba Timur ada nggak? Ada. Oke. Kupang nggak? Kupang Sumba Ada nggak? Timur. Kupang? Ada nggak? Ada. Yang terpilih. Terpilih ada. Oke. Yang terpilih. Kemudian Manggarai Barat. aku mau cari yang besar-besar. Manggarai Barat tuh. Manggarai Barat. Oh ini Manggarai ada nggak? Oke. Rote? Siapa Bang? Oke. Manggarai Barat? Oke. Manggarai Timur. Yang ditebalin di atas 10.000 semua Bapak Menteri. Semua yang ditebalin itu yang di atas 10.000. Nah di atas 10.000 ini diserang dulu. Tapi kalau bupatinya lincah nggak apa-apa. Nah, kalau 10.000 juga tidak lincah bupatinya tinggalkan aja Pak. Jadi sudah kita nggak usah basa-basi ya Pak. Orang ITT sambil dengan sulsel dulu. Istilahnya udah poin. Nggak usah diayu. Langsung jadi pompa itu deh. Diarahkan mulai yang besar dan bupatinya rajin. Ya, tapi kalau bupatinya rada-rada tidak mau dibantu jangan langsung isolasi. Nanti beritahu masyarakatnya kita tidak bantu karena bupatinya bisa mandiri. Enggak aku baik-baik. Jadi nanti mulai untuk 10.000 yang tidak hadir ada nggak tidak hadir yang 10.000 itu? Semua hadir Pak. Ada semua hadir Bang. Ada semua Benar ya. Siapa Pak? Enak Bapak bilang hadir tapi tidak tahu yang mana hadir. Hadir semua ya. Sekarang fokus di atas 10.000, tetapi yang kecil juga tetap. Nah mungkin Bapak potensi perkebunan. Kita bahas kalau saya kunjungan nanti. Potensi peternakan. Nah berikutnya ada lagi saya tanya Pak. Yang 100.000 itu kabupaten apa? Ya peternakan. Boleh mungkin saya Oke, siap. Next aja, cepat aja. Sebelumnya. Pak Menteri ini juga kami laporkan Pak, selama 10 tahun yang lalu Pak Presiden Jokowi sudah membangun 6 bendung ini Pak. Nilai investasinya 9 triliun ini juga yang kita ingin optimalkan. Ini bendung yang dibangun sejak tahun 2018 sampai sekarang. Misalnya di Nagegeo itu ada satu bendung yang nanti Desember ini selesai Pak. Ongoing itu Pak. Ini juga akan 10.000 hektar bisa diairi di sana. Jadi sudah ada potensi di daerah bendungnya kita siapkan. Next. Ini titik-titiknya Pak. Terus ini ya Bapak kunjungan kemarin di sana Pak. Ini kan tamu misalnya Pak, itu kan luas potensial 1.323 Pak. Fungsionalnya cuma 529. Jadi itu yang pengen kita cetak tahun baru Pak. Hanya menambahkan jaringan tersier selesai ya. Tahun kedua ya tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya maaf Pak, sebenarnya cetak sawit itu kecil karena saya punya 200.000. Yang penting bupatinya lincah. Itu aja. 700 oke. Tapi prioritas saya adalah 128.000 karena saya ingin orang miskin ini berubah dalam waktu singkat. Paham Pak? Tetapi yang 7.000 Pak Gubernur, kalau bupatinya lincah temui di sini, silakan. Aku pindahkan, aku kasih yang 7.000 itu. Ada bupatinya nggak yang 7.000 itu? Mana? Enggak ada. Yang mana bupati yang 7.000
Kupang. Yang 7.000 Pak, ada Pak. Yang mana Pak? Yang mana? Bapak silakan nego di sini Pak. Tongkrongi 7.000 itu saya iya saja karena saya urus ini 3 juta. Nggak ada kelihatan itu di 7.000. Bukan level menteri, cukup direktur di bawah atur damai. Jangan bayar Pak ya, tidak ada fee. Bapak saya batalin kalau Bapak bayar. Aku batalin itu, nggak boleh. Tidak ada boleh beri fee apa ke pegawai kementerian, nggak boleh. Nggak ada di sini transaksi, nggak boleh. Saya sudah perintahkan dibantu rakyat. Saya pelayannya Bapak Ibu. Aku ini pembantunya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak aku tidak larang yang 7.000, tetapi Bapak urus sendiri di bawah. Urus sendiri bahwa ini Pak Menteri sudah suruh jualan nama saya. Kalau cuma 7.000, ya. Oke, kita fokus ya. Yang 180.000. Ya, itu lanjutannya ini yang kemudian yang ingin tampilkan Bapak bahwa adanya potensi dapat kita maksimalkan. Terus saja film ini yang Pak Presiden di TNF Pak, yang 2,7 triliun ini nilai investasinya Pak. Dan Berapa salah di bawahnya? 4.000 fungsional 4.000. yang Sudah bisa mengalir kayaknya. sudah Pak. Sekarang baru izin Pak. Ini baru sampai di primer Bapak. Baru primer. Sekali belum. Ya, asli. Udah. Nanti nggak usah yang Siapa ke menteri PU nanti? Bukan PU ya, siapa mendampingi dari sana? Dari provinsi. Itu sama. Udah. Sesudah ini Bapak menghadap sana. Besok Pak Lestari itu nih. Yes, saya dan Bapak Lestari itu nih. Sesudah ini Bapak langsung ke sana. Jadi ya jangan Bapak bola-balik, sudah ada. Ini sudah jelas sarannya NTT. 188.000, yang lain boleh Bapak manuver, terserah. Cetak sawah, tambah irigasi, ke arahnya 120.000. Ini ke arah ke sana semua orang. Oke, lanjut Pak. Yes, ya, lanjut aja. Ya, langsung aja titik-titiknya. Terus ini gambar dan Terus ini juga yang besar loh. Ini dan petaninya 100% NTT Pak. Ini tidak ada transmigran dari luar. Semua adalah masyarakat NTT. Ya, jadi petani-petani itu. Terus ya, ini tindak Cikio Pak. Kemarin saya ke sana setelah beberapa kunjungan saya langsung ke sini. Traktor roda 2 kemarin dapat berapa? Jangan tambah. Pak garis berapa? Izin Pak. Karena kalau aku cek, kalau Bapak lebih tinggi, aku kurangi nanti jatahnya Bapak. Pak berapa? Ini izin Bapak, ini untuk yang terakhir 2 tahun lalu kita dapat langsung yang aspirasi dan yang langsung ke Bantung Pak. Berapa tuh? Itu sekitar sampai 100 Pak. 100 unit. 100 unit Pak. Tidak apa langkah pastinya itu. Nah, kalau Bapak jalankan itu pompa, minimal 3 kali 4 aplikasi. Aku jalankan itu. Ini kasih 300, tapi pompanya dulu terpasang baru kasih traktor yang kontak nggak kasih. Jadi minimal 300 aku kasih traktor. Nanti roda 4-nya diatur, tapi roda 2-nya kasihkan petani senang roda 2. Karena biasa ada lahan pegunungan kayak gitu. Nah itu nanti ini hilang 300 kasih di sana. Tapi yang atur adalah Pak Gubernur. Itu mitra pompa terpasang di 400, 300 traktor bersamaan aja dikirim. Tapi kalau tidak dipenuhi itu kurang enggak ditambah lagi. Nah, jadi nanti pompanya insya Allah 1.000 sampai 1.500 nggak apa-apa. Ya penting gini Pak, saya senang karena saya orang miskin. Ya, kalau mendengar orang miskin itu saya nggak sendiri. Mungkin itulah saya dikasih rezeki. Itu ya Pak, itu jadi itu keputusan kita adalah 188.000, kemudian irigasinya urus hari ini ke sana, kemudian traktor siapkan roda 2, roda 4 diatur proporsional, yang mana wilayah 40 boleh roda 4, tapi 300 nanti pompa kaki 500 ya. Oke, nanti Pak Gubernur yang organize, yang Pak Gubernur yang Pak Gubernur bantu, Pak yang untuk bantu dicek dan itu 500 pompanya ini 300 kalau kerjaan itu luar biasa. Nanti aku datang Pak, mungkin 1 bulan 2 bulan saya kunjungan. Pak sudah besar jebuknya, aku datang lihat
kemudian pompanya Bapak sudah terpasang. Ada satu lagi Bapak, ini saya terkait lahan basah tadi kan embung atau kayak bendung. Kalau yang lahan kering Pak, yang atasan ini Pak. Jadi pada saat sudah dibangun embung seperti ini Pak, ini ekonomi juga berputar nih Pak. Tapi luasannya kecil-kecil, 25 hektar, 20 hektar. Jadi kita butuh embung ya Pak. Iya, kita butuh embung. Jadi ini contoh. Jadi embung itu selain untuk irigasi juga untuk air bersih, juga untuk air minum tamak. Itu kita juga sudah menghitung nanti manakala terjadi akomodasi kita usulkan. Terus ini contoh-contoh embung ya Pak yang di sana Pak. Jadi kita sudah punya 1.400 embung yang kecil. Terus embung irigasinya ada 22. Tapi karena lahan kering kita tadi yang 1,8 hektar. Pompanya belum ada. Ada Pak kawan, beberapa pompa sudah digunakan. Yang pompa kami kirim banyak sekali kemarin sudah dipasang belum? Atau jangan sampai pompa ban hati-hati. Itu saya tahun lalu dia pakai pompa ban. Tahun lalu ini dong. Tahun lalu kita inform kita 270 unit dong. Nah sekarang 290 info. 270 Dan 270. Tolong Pak dicek kali dulu baru aku kirim lagi nanti. Jangan sampai itu belum dipasang, saya kirim lagi barang. Pak Direktur koordinasi dengan nanti ini tuh pada saat baru ini karena waktu saya kunjungan dulu dengan Pak Jokowi, Bapak ya minta semua, yang Bapak ganti juga itu minta oke, saya CC semua karena saya ingin kemiskinan dulu di otak aku itu cuma kemiskinan. Kenapa? Tahu Bapak itu kenapa saya paling anti sama kemiskinan? Saya 36 tahun miskin. 36 tahun saya miskin. Jadi saya tidak mau terulang pada orang. Kalau aku bisa bantu, saya bantu. Pak, ini yang saya kirim, Pak Naden waktu titip dicek Pak. Dicek itu yang pompa tadi. Yang nanti mau cek 2.000, 270. Oke, bom 270. Pompa 270, pompa berapa? 2.400 izin Bapak. Ini kan brigade Bapak. Semua untuk yang pompa itu brigade. Apa yang dipasang? Maksud saya dipasang jangan sampai tidak terpasang. Saya mau tabung depan 2026 sudah gini, NTT sudah naik. Bapak langsung taruh itu 5.000 Pak. Traktornya kan tahun Bapak taruhnya kemarin 10 ya. Kasih 10, 20 pun dapat 10 aja dulu biar dipakai dulu. Kita kunjungan Bapak sudah taruh jam, aku datang lihat sekaligus. Aku mau insya Allah bolak balik saya di NTT. Saya ini. Ya sekarang begitu dengar miskin, tidak tahu Pak Gubernur terpilih mungkin ngerti. Ini mental kalau diceritakan miskin langsung nangis dia. Begitu miskin, di sini saya nggak tunggu. Saya sakit tuh, nggak bisa terima tamu. Bila yang ada miskin itu dari raja. Oh sudah, aku bangun. Hari ini aku masih pakai jabe itu. Langsung panas saya, Bapak datang semua. Oke Pak, ada lagi yang lain. Itu yang hari ya, Pak Direktur penuhi itu semua. Jatuhnya apa? Koordinir. Ya. Pak Kadis ya, kejar itu ya. Kejar. Ini lokasi lanjut ini Pak. Ini kami menghitung defisit kita kan 263, 225 nasional Pak. Nah, kita kemarin datang ke sana ada sekitar lahan 2.000 hektar yang sudah dikerjakan. Tapi ada lahan 7.000 sekian yang PTPN yang sedang mau dikerjakan. Tapi kemudian ada lahan yang masih kosong milik masyarakat Pak. Kalau kita hitung 100.000 bisa dapat di sana Pak. Tapi kalau milik masyarakat ya. Nah, nanti kami sudah tadi ngobrol dengan Ketua DPRD bagaimana cara si social engineering-nya juga dimainkan di sana. Karena sekarang yang kosong. Ada investor dulu saya datang. Yang ini Pak, ini contoh itu. Jadi Aku tahu ini. Siap. ini. Oh iya, siap. Ya, aku kenal saya ketemu di Brazil. Jadi gini. Jadi Pak Gubernur, nanti Bapak setelah dilantik, izin saran saya, jangan bilang dari saya. Jangan bilang dari saya. Saran saya Pak Gubernur. Begitu Bapak setelah dilantik, undang semua Pak. Langsung ada apa? Baru minta saya datang. Satu kata, Pak, aku mau sejahterakan orang lewat pertanian. Sudah selesai. Siap. Aman kita saatnya Bapak. Ya. Kami izin Bapak, kemiskinan Islam kami itu 5.300. Kami punya kemiskinan itu 51.000. Kami harapkan tahun ini, tahun kemarin dengan bantuan Bapak yang kami sudah demo itu diharapkan bisa turun. Misalnya Seperti itu. siapa Bapak ya? Ternyata sudah jalan Pak.
Kemarin NTT kan saya kunjungan 2 kali sama Pak Jokowi, Pak Presiden. Kan ditanya Indonesia kan, kasih saja traktor pompa sebanyak-banyak sampai 2020. Saya lihat tahun enggak NTT lebih tinggi bantuannya 101 miliar bantuan alat saja. Susah 95 pada saya lahir di sana. Begitu saya cintai NTT. Kami RTK dapat 3 miliar. Lebih tinggi bantuan di sana daripada kampung halaman. Terima kasih. Karena saya ingin sekali kemiskinan mati di sana. Hilang kemiskinan. Oke Pak. Satu lagi izin Bapak. Jadi untuk pakan ternak Bapak di NTT itu kan punya sorghum Pak Menteri. Jadi sorghum itu selama ini ternyata bisa menjadi 2 fungsi, satu fungsi pangan, yang satu fungsi pakan. Yang sorghum Pak. Jadi yang dikerjakan di Asia Pip itu Pak, itu 1 hektar itu bisa dapat minimal 30 ton. Bisa langsung dibuat fermentasi silase itu bisa satu hari kan 10 kilo Pak. Jadi untuk musim kemarau sekarang dia masang sumber air 200 meter Pak. Itu nanti untuk irigasinya. Nah, sorghum ini kalau untuk pakan bisa diratun sampai 4 kali Pak. Jadi setelah dipanen nanti dia tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dan itu langsung digunakan untuk pakan. Umur 100 hari dipanen. Berapa sapinya SNBP? 1000 kemarin saya kesana. Dan itu dimurnikan dari sapi ongol. Sapi ongol yang dimurnikan itu beratnya bisa 600 kilo. Sapi ongol asli di situ dimurnikan, tidak menggunakan dari luar. Jadi dikerjakan ini 7 orang ya Pak kemarin Pak. Dan pakannya diberikan seperti itu dan sapinya senang Pak. Jadi kalau ini kita bisa kerjakan, di roti juga bisa ditanam sorghum dari pakannya sudah selesai Pak. Jadi tidak perlu lagi yang jagung yang setiap kali panen tanam lagi, setiap kali panen tanam lagi. Saya kira itu Pak Menteri, terima kasih banyak. Terima kasih semua teman-teman ya. Terima kasih semua. Jadi tadi dikawal itu bantuan. Pak Kadis yang kawal semua termasuk yang itu Pak Kapolda. Pak Landren, Pak Gulono dikawal Bapak yang bagi aja. Tetapi sekali lagi pada Pak Landren tolong yang pompa jangan sampai belum dipasang. Ya, belum dipasang. Kalau itu terpasang, tahun ini dulu baru miskinan saya. Ya, yang 2 hari ini tadi di tahun ini berubah. Tahun ini nanti dia tanya tahu Pak Haji bukan. Nah, kemudian kita tambah, kita tunggu sampai tadi. Ya. Makasih Bapak Ibu, para bupati, kasih Bapak ya. Semua yang terpilih dan tidak terpilih, kita bisa mengabdi dari mana saja. Saya dulu pernah menteri, berhenti menteri, panggil lagi, kemudian suruh lagi. Itu dimanapun kita berdiri, ini adalah bisa kita mengabdi dimanapun berdiri. Jadi kita pejabat saja. Di mana saja. Mari kami begitu berhenti menteri, kami bangun yayasan, klinik, bahkan bantuan kami sampai itu. Kami sampai ke waktu bencana, tim kami, delegasi kami turun ke sana. Jadi dimanapun berada. Ya, terima kasih Pak Bupati. Ada saran yang lain? Silakan. Tadi saya waktu pas ngomong ke pasiennya juga mungkin ini pertama bagi Pak Menteri dan jajaran, juga pertama bagi kami datang lengkap ketemu Pak Menteri dan jajaran, dan ini langsung mengurus satu NTT. Kira-kira ini pertama, dan kita berterima kasih sekali karena saya kira kita garis bawahi dari yang Pak Menteri sampaikan bahwa yang kita uruskan orang miskin. Orang miskin itu kita taruh amal di dunia, taruh amal juga di atas. Jadi walaupun kita punya dosa banyak juga, kalau kita urus orang miskin kayaknya lebih banyak amalnya. Kira-kira gitu ya Pak Kapolda ya. Yang kedua juga tentu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ini saya tegas dulu nih. Karena waktu mau beliau selalu ingatkan gitu sama Pak Prabowo. Semua gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi biar Pak Menteri tidak setiap kali turun kami lapor sini. Nanti kita sekali ada waktu beliau turun ke lapangan bersama jajaran. Tapi sebagai pemerintah pusat saya pikir yang kita buat hari ini mudah-mudahan membuat kota seluruhnya sudah lengkap hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerjemahkan apa yang sudah tadi dibicarakan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini kerjaan ini akan jadi sukses kalau semua kita bergerak.
Saya kira komitmen Pak Menteri dan jajaran luar biasa, langsung eksekusi semuanya. Dan ini mungkin pertama, saya kira mungkin kita semua mengalami lah. Pertama ketemu Menteri yang eksekusi permintaan kita. Ini kan sangat teknis kita menjawab untuk sekali. Ini luar biasa. Saya DPR RI keliling berbagai kementerian, baru kali ini saya lihat menteri yang langsung perintah itu langsung respon semua. Kecuali yang belum bisa dieksekusi, tadi kan sudah dijanjikan, misalnya pabrik pakan. Nah ini kita berapa lagi? Dan seterusnya tadi. Ya tadi sudah melihat Pak Menteri begitu, kita juga coba mengantisipasi. Contoh tadi, Rote tadi minta 50.000, Rote bilang siap. Nanti kita cek dulu Pak. Mau ini, kita ini dan pemerintah pusat ini kasih data sebenar-benarnya. Sekali kita gagal, kepercayaan hilang. Banyak yang ada di Republik ini itu sekali gagal memenuhi komitmen pemerintah pusat, Pak, perbaiki lagi dukungan pusat itu susah. Jadi saya orang yang tidak suka omong manis-manis sama pemerintah pusat. Kalau bisa tidak bisa kita jangan paksa. Daripada nanti kita sok-sok jabol, nanti malah susah. Ini khusus buat kita benar. Jadi kita apa adanya, biar kita jangan omong terlalu tinggi-tinggi juga. Bisa, tidak. Nah untuk itu juga nanti seluruh yang sudah jadi komitmen pusat, yang sudah dibantu juga kayak tadi, Pak Darman kaget nih. Tadi Kadis Pertanian bilang sudah terpasang, Pak Darman kaget. Gimana tempatnya? Ya kita biar sama-sama fair, kita baru cek ya. Jadi bukan cuma nanti by address dari rakyat miskin yang kita urus, seluruh bantuan pusat yang masuk NTT nanti itu kita bisa saling cek. Mau masuk lewat TNI, Polri ataupun Pemda Provinsi Pemda 32, kita bakal cek semua. Ini alat sudah sampai atau belum? Sudah terpasang atau tidak? Bagaimana dampaknya? Rusak atau tidak? Biar kita bakal cek sama-sama. Biar kita bakal tipu di sini. Ini biar Pak Menteri orang dari timur, kita biar ini terusnya tidak bakal tipu lagi. Karena banyak kemudian ini kan saya cek kenapa Pak Prabowo besar. Ternyata satu barang yang sama ini bisa ada 4, 5, 6, 7 kegiatan. Laporannya sama, ya pasti korupsi lah itu. Nah Pak Menteri ini paling aturan korupsi. Saya tahu saya sudah banyak dirjen dan direktur yang saya tahu beliau pecat atau dipindahkan dari. Kalau bisa kita juga main terbuka begini. Dia NTT maju Pak. Jadi saya sudah pasti model begini. Saya mungkin Pak Menteri waktu kali terakhir ketemu Pak Menteri Bapenas, Pak Rahmat Budi, beliau juga pesan yang sama juga, Pak ngerti ya korupsi ya. NTT ini jadi susah begitu karena banyak pejabat yang korupsi. Jadi maksudnya kalau kita sama-sama punya komitmen yang sama itu, cari uang ini tanya Pak Menteri, cari uang yang halal gimana. Tapi kalau boleh yang tadi itu urusan APBD sedapat mungkin sampai semaksimal sampai ke rakyat. Saya tidak ada beban bicara gini karena yang bantu saya keliling pilkada itu tidak minta saya proyek apapun dan tidak orang apapun. Jadi saya tidak ada beban. Jadi maksudnya kalau kita kerja bareng-bareng begini, mudah-mudahan 5 tahun ke depan dia Pak Prabowo yang sudah punya komitmen kuat, Pak Mentan luar biasa, dan saya kira Praimover kita sepakat ya. Praimover penggerak ekonomi NTT kita taruh pertanian sudah. Setuju semua ya? Ya kita bisa diskusi lagi bicara. Ada gini, visi-misi masing-masing boleh, tapi tolong semua kita larikan ke pertanian. Setuju semua ya? Ya biar kita fair ya. Karena manusia kita di miskin itu banyak di petani. Nah kita larikan ke situ sehingga seluruh kita punya visi-misi di provinsi 32 ini tetap ujungnya ke pertanian. Nanti soal itu tadi kan banyak tuh padi, jagung dan banyak lagi yang lain turunan ya. Apalagi off-taker sudah banyak juga masuk NTT melalui Pak Menteri dan juga langsung di sana. Jadi saya pikir ini saya Pak Menteri, saya juga mencoba ikut gaya Pak Menteri, kita ngomong juga apa adanya. Pokoknya sekarang ini waktunya kerja, dan menurut analisis dari seorang pengamat politik yang bilang begini, Pak Prabowo ini memadukan sekaligus 3 gaya presiden. Ini analisis atau apa dari ketiga Pak. Itu memadukan gaya Pak Soekarno, Bung Karno, Pak Harto dan Pak Jokowi. Dan itu punya terjemahan baik. Jadi presiden dengan model kayak Bung Karno, kayak Pak Harto, pembangunan, dan kayak Pak Jokowi, terobosan dan berani. Jadi masing-masing kita semua ini sejauh benar jangan takut. Terobos saja. Aturan kita yang atur, masyarakat juga kita yang urus. Jadi kalau memang kita benar juga, jangan takut untuk pembangunan kita mesti harus kadang agak keras dengan rakyat. Juga sebalik kita bisa ingatkan kalau saya salah juga tolong diingatkan. Tapi izin juga walaupun saya mungkin lebih muda, tapi kalau bapak-bapak ada keliru saya juga ingatkan juga izinnya. Jadi kita sering ingatkan biar kita urus NTT dengan baik. Saya kira itu saja Pak Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih kita semua.